Halo sahabat Bunda, selamat datang di channel kami. Di sini, kita akan berbagi cerita penuh emosi, mulai dari tawa hingga air mata. Dalam kisah-kisah yang terinspirasi dari pengalaman hidup nyata. Jangan lewatkan setiap cerita menyentuh yang akan membuat hati Anda terasa lebih hidup. Yuk, tekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Saya doakan buat sahabat Bunda yang sudah like dan subscribe, semoga selalu dilancarkan rezeki dan segala urusannya, amin ya robbal alamin. Mari kita mulai perjalanan penuh makna ini bersama. Selamat menikmati kisah-kisah yang kami sajikan. Malam itu, suasana rumah terasa begitu sepi. Jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tetapi Reza belum juga pulang. Alia duduk di sofa dengan tatapan kosong, sementara piring-piring makan malam masih tersisa di meja. Hidangan yang ia siapkan dengan penuh harapan kini hanya menjadi saksi bisu kekecewaannya. Dulu, ia dan Reza adalah pasangan yang begitu bahagia. Reza adalah pria yang penuh perhatian, penyayang, dan selalu ada untuknya. Ketika mereka menikah 5 tahun lalu, hidup terasa begitu sempurna. Meskipun mereka tidak kaya, mereka bahagia dengan kehidupan sederhana yang mereka jalani. Saat Rian lahir, kebahagiaan mereka semakin lengkap. Namun, semua berubah dalam beberapa bulan terakhir. Reza mulai sering pulang larut malam dengan berbagai alasan. Kadang ia mengatakan ada lembur, kadang ada urusan bisnis. Tetapi Alia tahu ada yang tidak beres. Reza tak lagi seramah dulu. Dulu, ia selalu menyempatkan diri bermain dengan Rian sebelum tidur, membacakan dongeng atau sekadar menemani anak mereka menggambar. Kini, ia lebih sering pulang dalam keadaan lelah dan langsung masuk kamar tanpa menghiraukan putranya. Awalnya, Alia mencoba memahami. Mungkin Reza memang benar-benar sibuk. Tapi perubahan sikapnya semakin terlihat jelas. Ia menjadi lebih mudah marah, sering mengkritik hal-hal kecil yang tidak penting. Suatu malam, Alia melihat Reza sibuk mengetik di ponselnya dengan senyum yang tidak biasa. Saat ia mendekat, Reza buru-buru mengunci layar ponselnya dan menyimpannya ke dalam saku. "Kamu kenapa?" tanya Alia hati-hati. "Nggak kenapa-kenapa. Kenapa sih kamu jadi banyak nanya?" jawabnya dengan nada ketus. Alia menelan ludah. Ia merasa ada yang janggal, tetapi ia tidak mau berpikir negatif. Namun, perubahan sikap Reza semakin membuatnya curiga. Beberapa hari kemudian, ketika sedang mencuci pakaian, Alia mencium aroma parfum wanita di kemeja suaminya. Itu bukan parfum miliknya. Hatinya mencelos. Ia mencoba berpikir jernih. Mungkin hanya efek dari lingkungan kerja Reza? Tapi pikiran buruk mulai mengusiknya. Ia ingin bertanya, tetapi takut. Reza akhir-akhir ini mudah tersinggung, dan Alia tidak ingin bertengkar di depan Rian. Namun, kesabarannya benar-benar diuji ketika suatu hari Reza pulang dengan wajah kesal. Ia melempar tas kerjanya ke sofa dan menghela napas panjang. "Alia, kamu tuh ngapain di rumah seharian? Masa aja nggak enak? Rumah berantakan. Aku pulang kerja capek malah lihat rumah kayak kapal pecah," katanya dengan nada tajam. Alia menunduk, menahan air mata. Ia tahu rumahnya tidak berantakan. Masakannya juga tidak buruk. Tapi sejak kapan Reza menjadi pria yang selalu mencari kesalahan? "Aku udah coba ngurus semuanya. Zah, kalau ada yang kurang, aku bisa perbaiki," kata Alia pelan. Reza hanya mendengus. "Coba lebih becus dikit. Ya, aku ini kerja banting tulang buat kalian." Alia ingin membalas, ingin mengatakan bahwa ia juga berjuang setiap hari untuk menjaga rumah tangga mereka tetap harmonis. Tapi ia memilih diam. Beberapa minggu berlalu, dan perubahan Reza semakin jelas. Ia semakin jarang pulang tepat waktu, sering membawa ponselnya ke kamar mandi, dan selalu defensif setiap kali Alia menanyakan keberadaannya. Sampai akhirnya, suatu hari, dunia Alia benar-benar runtuh. Hari itu, Alia sedang menyiapkan makan malam ketika tiba-tiba terdengar suara pintu terbuka. Ia segera tersenyum, berharap Reza pulang lebih awal. Namun,
Senyumnya langsung pudar ketika melihat suaminya masuk bersama seorang wanita dan seorang anak kecil yang seumuran dengan Rian. Wanita itu berpenampilan cantik dan elegan, dengan rambut panjang tergerai dan riasan yang sempurna. Anak kecil yang digandengnya tampak begitu nyaman berdiri di samping Reza. Alia merasa jantungnya berhenti berdetak. "Za, ini siapa?" tanyanya dengan suara bergetar. Reza menatapnya tanpa rasa bersalah. Dengan nada datar, ia berkata, "Ini Sandra, istri keduaku. Dan ini anaknya, Dito." Dunia Alia serasa berputar. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja didengarnya. "Istri kedua?" ulangnya dengan suara nyaris tak terdengar. "Iya, aku udah menikah lagi." "Diam-diam, memang. Tapi sekarang aku mau Sandra tinggal di sini," ujar Reza dengan santai, seolah yang ia katakan bukanlah hal besar. Alia merasakan darahnya mendidih. Dadanya bergemuruh dengan kemarahan dan kekecewaan yang tak terbendung. "Kamu pikir aku bakal terima ini begitu saja?" Suaranya naik 1 oktav. "Aku nggak peduli kamu setuju atau enggak. Sandra dan Dito akan tinggal di sini. Ini rumahku, aku yang menentukan," jawab Reza dengan dingin. Alia tidak bisa menahan emosinya lagi. Dengan amarah yang meluap, ia melangkah ke arah Sandra, berniat menarik rambut wanita itu. Namun, sebelum tangannya sempat menyentuh Sandra, Reza dengan kasar menarik lengannya. "Kamu jangan keterlaluan, Alia," bentaknya. Alia terhenyak. Selama ini, Reza memang sering berkata kasar, tapi tidak pernah menyentuhnya dengan kasar seperti ini. Air mata menggenang di pelupuk matanya. "Jadi, aku istrimu yang sah, yang sudah berjuang bersamamu selama ini, tapi kamu bela perempuan ini." Suaranya bergetar menahan tangis. Reza mendengus. "Aku udah bosan sama kamu, Alia. Kamu nggak menarik lagi. Nggak bisa apa-apa. Sandra lebih baik dari kamu dalam segala hal." Ucapan itu seperti pisau yang menusuk jantung Alia. Ia ingin berteriak, ingin memaki. Tapi apa gunanya? Orang yang selama ini ia cintai ternyata mengkhianatinya dengan begitu kejam. Alia menoleh ke arah Rian yang berdiri di sudut ruangan, menatap kejadian itu dengan mata penuh ketakutan. Ia tidak bisa membiarkan anaknya tumbuh dalam lingkungan seperti ini. Dengan napas tersengal, Alia menatap Reza dengan mata penuh kebencian. "Baik, kalau ini keputusanmu, aku pergi. Aku dan Rian akan hidup tanpa kamu." Reza tertawa sinis. "Silakan. Kamu mau kemana? Kamu nggak punya uang, nggak punya tempat tinggal. Kamu bakal balik juga ke sini, merangkak minta belas kasihan." Alia menatapnya tajam. Ia tidak akan memberi Reza kepuasan untuk melihatnya terpuruk. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggandeng tangan Rian dan berjalan keluar rumah. Ia tidak tahu kemana harus pergi, tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah kembali kepada pria yang telah menghancurkan hidupnya. Malam itu, di bawah langit yang gelap, Alia berjanji pada dirinya sendiri, ia akan bangkit. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk membuktikan bahwa ia bisa hidup tanpa pria yang telah mengkhianatinya. Dan perjalanan barunya pun dimulai. Malam itu, langkah Alia terasa begitu berat. Tangannya erat menggenggam tangan kecil Rian yang berjalan di sampingnya. Bocah berusia 5 tahun itu tidak banyak bicara sejak mereka keluar dari rumah. Hanya sesekali menoleh ke arah ibunya dengan wajah bingung. "Ibu, kita mau kemana?" Suara kecil Rian memecah keheningan malam. Alia menahan napas sejenak. Ia ingin mengatakan bahwa mereka hanya akan berjalan-jalan. Tetapi ia tahu Rian terlalu cerdas untuk dibohongi. "Kita akan mencari tempat tinggal baru, Nak," jawabnya lembut. Berusaha tetap tenang meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Rian diam. Matanya menatap ibunya dengan polos, seolah menunggu penjelasan lebih lanjut. "Tapi rumah kita di sana," katanya sambil menunjuk ke belakang. Alia menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Rumah bukan hanya tentang tempat tinggal, sayang. Rumah adalah di mana kita bisa hidup dengan bahagia," katanya sambil mengelus kepala putranya. Rian tampak merenung, lalu mengangguk kecil. "Kalau begitu, aku ikut ibu saja."
Pernyataan sederhana itu membuat hati Alia semakin pilu. Ia menguatkan diri. Ia harus tetap tegar untuk anaknya. Langkah mereka terus berlanjut. Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Alia merapatkan jaket tipisnya dan menggandeng tangan Rian lebih erat. Ia tidak tahu harus kemana. Ia tidak memiliki sanak saudara yang bisa ia datangi. Orang tuanya sudah lama tiada, dan selama ini, hidupnya hanya bergantung pada rumah tangga yang kini telah runtuh. Setelah berjalan cukup lama, Alia akhirnya berhenti di depan sebuah warung kecil yang masih buka. Ia melihat bangku kayu kosong di teras warung dan memutuskan untuk duduk sejenak, mengistirahatkan kakinya yang mulai lelah. Pemilik warung, seorang wanita parubaya dengan wajah ramah, menatapnya dengan penuh perhatian. "Mau beli sesuatu, Nak?" tanyanya dengan lembut. Alia mengeluarkan dompetnya yang hanya berisi beberapa lembar uang kertas. Ia harus berhati-hati dalam membelanjakan sisa uangnya. "1 gelas teh hangat, Bu," jawab Alia. Wanita itu mengangguk dan segera menyiapkan pesanan Alia. Sementara menunggu, Alia memandangi Rian yang duduk di sampingnya. Terlihat lelah tetapi tetap diam tanpa mengeluh. Tak lama kemudian, wanita pemilik warung datang membawa segelas teh hangat. Namun, tanpa diminta, ia juga menyodorkan sepiring kecil roti manis. Alia terkejut. "Bu, saya hanya pesan teh," katanya pelan. "Saya tahu, tapi saya lihat kamu sama anakmu kelihatan capek dan belum makan. Ambil saja, anggap ini rezeki," kata wanita itu dengan senyum tulus. Alia merasa matanya panas. Orang asing ini bahkan lebih baik daripada suaminya sendiri. Dengan penuh rasa terima kasih, ia menerima pemberian itu. "Terima kasih, Bu. Saya benar-benar berterima kasih," katanya dengan suara bergetar. "Jangan sungkan. Kadang Tuhan mengirim pertolongan lewat orang-orang yang tak terduga," kata wanita itu. Alia menatap roti itu dan membaginya dengan Rian. Anak itu langsung melahapnya dengan lahap, seolah lupa dengan kelelahan yang ia rasakan. Saat Alia menyesap teh hangatnya, pikirannya mulai berputar. Ia tidak bisa terus begini. Ia harus mencari tempat tinggal dan pekerjaan secepatnya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada pemilik warung, Alia kembali berjalan dengan Rian. Ia memutuskan mencari rumah kontrakan kecil yang bisa mereka tinggali sementara. Berjam-jam mereka berjalan, sampai akhirnya Alia menemukan sebuah rumah petak sederhana yang terpampang tulisan, "Disewakan," di depannya. Ia mengetuk pintu rumah utama, dan seorang pria tua keluar. "Mau cari kontrakan, Nak?" tanyanya ramah. Alia mengangguk. "Iya, Pak." "Berapa sewanya per bulan?" tanyanya dengan hati-hati. Takut harga sewanya terlalu mahal. Pria itu menatapnya sejenak, lalu melihat Rian yang berdiri di sampingnya. Seolah memahami kondisi Alia, pria itu akhirnya berkata, "Biasanya saya sewakan 500.000 per bulan, tapi kalau kamu kesulitan, kamu bisa bayar 300 dulu. Nanti kalau sudah ada uang, bisa dilunasi." Alia nyaris tak bisa berkata-kata. Kebaikan pria itu membuatnya hampir menangis. "Terima kasih banyak, Pak," katanya sambil membungkuk hormat. "Masuk saja, Nak. Istirahatlah dulu. Kamu dan anakmu pasti sudah lelah," kata pria itu sambil menyerahkan kunci rumah petak kecil di samping rumah utamanya. Alia segera masuk bersama Rian. Rumah itu memang kecil dan sederhana, tetapi bagi Alia, ini adalah awal baru. Setelah menidurkan Rian di kasur lusuh yang ada di dalam kamar, Alia duduk bersandar di dinding. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar sendiri. Namun, ia tidak akan menyerah. Demi anaknya, ia harus bangkit. Keesokan paginya, Alia bangun dengan tekad baru. Ia harus segera mencari pekerjaan agar bisa bertahan hidup. Ia mulai mencari pekerjaan di berbagai tempat. Namun, tanpa pengalaman kerja yang cukup, ia kesulitan mendapatkan pekerjaan tetap. Saat berjalan melewati sebuah toko roti, matanya tertuju pada kue-kue yang dipajang di etalase. Ia ingat, dulu ia sering membuat kue dan roti untuk keluarganya. Bahkan, Reza dulu selalu memuji keahliannya dalam membuat roti. Tiba-tiba,
Sebuah ide muncul di kepalanya. Mengapa tidak mencoba berjualan roti sendiri? Ia segera pulang dan mulai membuat rencana. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli beberapa bahan sederhana untuk membuat roti. Malam itu, ia membuat roti dengan tangan sendiri, menggunakan peralatan seadanya di dapur kecil kontrakannya. Keesokan paginya, ia memberanikan diri menawarkan roti buatannya ke beberapa warung dan tetangga sekitar. Awalnya, ia hanya bisa menjual sedikit, tetapi lambat laun, semakin banyak orang yang tertarik dengan roti buatannya. Bisnis kecilnya mulai berkembang. Dengan tekad dan kerja keras, ia terus membuat roti setiap hari, menjualnya dari satu tempat ke tempat lain. Dalam beberapa bulan, usaha rotinya mulai dikenal. Ia mendapatkan pelanggan tetap, dan pesanan mulai bertambah. Perlahan tapi pasti, hidupnya mulai membaik. Alia membuktikan bahwa ia bisa bangkit dari keterpurukan. Meskipun Reza telah menghancurkan hidupnya, ia tidak akan membiarkan dirinya hancur begitu saja. Ia berjanji, suatu hari nanti, ia akan berdiri dengan bangga di hadapan orang-orang yang telah merendahkannya. Namun, ia tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang ia duga. Pagi itu, Alia bangun lebih awal seperti biasa. Udara masih dingin, dan langit di luar masih sedikit gelap. Namun, semangatnya tak pernah padam. Ini adalah rutinitas yang telah ia jalani selama 2 tahun terakhir sejak meninggalkan rumah mewah yang dulu ia tempati bersama Reza. Dapur kecil kontrakannya kini telah menjadi saksi bisu perjuangannya. Di sanalah ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk membuat roti dan kue pesanan pelanggan. Tangan yang dulu hanya digunakan untuk mengurus rumah tangga dan anak, kini menjadi tangan seorang pengusaha tangguh yang membangun bisnisnya dari nol. Ia memandangi rak yang penuh dengan roti berbagai rasa, roti coklat, roti keju, roti pisang, hingga donat-donat lembut yang selalu menjadi favorit pelanggan. Semuanya ia buat sendiri, dengan penuh cinta dan ketekunan. Saat Alia sibuk memasukkan roti ke dalam kemasan, suara pintu diketuk. Ia menoleh dan melihat seorang wanita parubaya tersenyum hangat di depan rumah. "Alia, pesanan saya sudah siap," tanya wanita itu, yang merupakan pelanggan setia sekaligus pemilik toko kelontong di dekat kontrakannya. Alia tersenyum dan segera menyerahkan 1 kotak besar berisi roti. "Sudah, Bu Siti. Terima kasih sudah selalu percaya sama roti buatan saya." Bu Siti tertawa kecil. "Aduh, Alia, saya ini yang harusnya berterima kasih. Roti kamu tuh laris banget di toko saya. Bahkan beberapa pelanggan khusus datang hanya buat beli roti ini." Mendengar hal itu, Alia merasa terharu. Tak menyangka bisnis kecilnya bisa berkembang sejauh ini. Tak lama setelah Bu Siti pergi, ponselnya berdering. Alia mengernyit saat melihat nama yang tertera di layar. "Pak Dharma?" gumamnya pelan, menyebut nama kepala sekolah tempat Rian bersekolah. Ia segera mengangkat telepon. "Selamat pagi, Pak Dharma." "Selamat pagi, Ibu Alia." Suara di seberang terdengar ramah. "Saya ingin mengundang Ibu ke acara pertemuan wali murid minggu depan. Kami ingin mengapresiasi para donatur yang telah banyak membantu sekolah, termasuk Ibu yang merupakan penyumbang terbesar tahun ini." Alia terdiam sejenak. Penyumbang terbesar? Itu adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan menjadi bagian dari hidupnya. Dengan senang hati, "Pak, saya pasti datang." Jawabnya mantap. Setelah menutup telepon, Alia duduk sejenak, merenungkan betapa jauh hidupnya telah berubah. 2 tahun lalu, ia pergi dari rumah dengan tangan kosong, hanya membawa Rian dan tekad untuk bertahan hidup. Kini, ia bukan hanya berhasil menghidupi dirinya dan anaknya, tetapi juga mampu membantu sekolah tempat anaknya belajar. Namun, ia sama sekali tidak menyangka bahwa di acara pertemuan wali murid nanti, ia akan kembali bertemu dengan orang yang paling ingin ia lupakan. Hari yang dinanti akhirnya tiba. Alia mengenakan pakaian terbaiknya, blus sederhana berwarna krem dengan rok panjang yang membuatnya tampak anggun. Rian, yang kini berusia 7 tahun, tampak tampan dalam seragam sekolahnya. Saat mereka tiba di sekolah, Alia melihat banyak orang tua berkumpul di aula utama. Ia duduk di deretan depan, tempat para donatur diundang secara khusus.
Saat ia sedang mengobrol dengan salah satu wali murid, suara yang tak asing lagi tiba-tiba terdengar di belakangnya. Itu kan Alia? Kok bisa datang ke sini? Alia menoleh dan melihat Reza berdiri di sana, dengan wajah penuh keheranan. Di sampingnya, berdiri seorang wanita yang juga tak asing lagi baginya, Sandra. Seketika, suasana terasa begitu tegang. Alia menatap mereka dengan tenang. Ia tak pernah menyangka bahwa hari ini ia akan dipertemukan kembali dengan mantan suaminya dan wanita yang telah menghancurkan rumah tangganya. Reza tertawa sinis. Aku nggak nyangka kamu masih sanggup menyekolahkan anak di sini. Bukannya kamu hidup susah setelah pergi dari rumah? Sandra ikut menimpali, dengan nada mencibir. Kasihan banget, ya. Janda miskin masih bisa bertahan ternyata. Beberapa orang tua murid yang mendengar perkataan mereka mulai berbisik-bisik. Namun, Alia tetap diam, menatap mereka tanpa ekspresi. Kenapa diam saja? Alia, nggak ada pembelaan? Atau memang benar kamu hidup menderita? Tanya Reza dengan nada meremehkan. Alia menarik napas dalam-dalam. Ia tidak akan membiarkan dirinya terpancing emosi. 2 tahun lalu, mungkin ia akan menangis dan merasa terhina. Tapi sekarang, ia adalah wanita yang berbeda. Belum sempat ia menjawab, tiba-tiba suara mikrofon terdengar dari depan aula. Kepala sekolah, Pak Dharma, telah berdiri di podium. Selamat datang para wali murid. Hari ini, selain membahas perkembangan akademik anak-anak kita, kami juga ingin memberikan apresiasi kepada salah satu wali murid yang telah banyak membantu sekolah ini, ucapnya. Semua orang terdiam, menunggu kelanjutan pidato itu. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah ini telah menerima banyak bantuan dari seorang donatur yang sangat dermawan. Berkat beliau, kita bisa meningkatkan fasilitas sekolah, memberikan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu, dan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Suara bisik-bisik mulai terdengar di antara para orang tua murid. Dan hari ini, kami ingin mengundang donatur terbesar sekolah ini untuk menyampaikan sepatah kata di depan kita semua. Mohon beri sambutan yang meriah untuk Ibu Alia. Ruangan tiba-tiba menjadi hening. Mata semua orang langsung tertuju pada Alia, termasuk Reza dan Sandra yang kini menatapnya dengan ekspresi terkejut. Alia bangkit dengan anggun, berjalan menuju podium dengan langkah mantap. Saat ia berdiri di depan mikrofon, ia bisa merasakan tatapan penuh keterkejutan dari mantan suaminya dan istri barunya. Ia menatap sekeliling, lalu berbicara dengan suara tenang tetapi penuh keyakinan. Terima kasih atas kesempatan ini. 2 tahun lalu, saya meninggalkan rumah dengan tangan kosong, hanya membawa anak saya dan tekad untuk bertahan hidup. Saya sempat terpuruk, tetapi saya bangkit. Saya membangun usaha saya dari nol, dan kini, saya bisa membantu sekolah ini untuk memberikan pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak kita. Beberapa orang tua mulai bertepuk tangan. Reza dan Sandra hanya bisa berdiri kaku di tempat mereka. Saya belajar bahwa tidak ada yang mustahil jika kita mau berjuang. Dan hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai seorang janda yang ditinggalkan suami, tetapi sebagai seorang ibu yang berhasil membuktikan bahwa saya mampu. Tepuk tangan semakin riuh. Bahkan beberapa guru yang mengenal Alia tampak tersenyum bangga. Alia menoleh sekilas ke arah Reza dan Sandra. Wajah mereka pucat pasi. Hari ini, ia tidak hanya menunjukkan bahwa ia telah bangkit. Ia telah menang. Setelah menyelesaikan pidatonya, Alia kembali ke tempat duduknya dengan penuh percaya diri. Aula masih dipenuhi tepuk tangan meriah. Namun, di sudut ruangan, wajah Reza dan Sandra terlihat sangat tegang. Mereka tidak menyangka bahwa wanita yang dulu mereka hina sebagai janda miskin, ternyata adalah donatur terbesar sekolah ini. Beberapa wali murid mulai berbisik-bisik. Jadi selama ini, Ibu Alia yang membantu sekolah kita. Wah, luar biasa. Padahal kita kira beliau hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Siapa tadi yang bilang dia janda miskin? Malu, kan? Reza menggenggam tangannya erat. Ia merasa seperti ditampar keras di depan banyak orang. Sandra yang berdiri di sampingnya tampak sangat tidak nyaman. Setelah acara resmi selesai,
beberapa orang tua murid mendekati Alia untuk mengobrol dan mengucapkan terima kasih. Beberapa bahkan menawarkan kerja sama bisnis dengannya. Namun, di tengah keramaian itu, Reza mendekati Alia dengan raut wajah yang sulit ditebak. "Alia, kita perlu bicara," katanya dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Tentang apa lagi, Reza?" Reza menarik napas dalam-dalam, seakan mencoba menenangkan dirinya sendiri. "Aku nggak nyangka kalau kamu bisa sukses seperti ini. Aku pikir hidupmu akan hancur setelah meninggalkan rumah." Alia tertawa kecil. "Jadi menurutmu, tanpa kamu, aku tidak bisa hidup?" Reza terdiam. Ia tidak bisa membantah itu. Selama ini, ia mengira Alia akan kembali padanya suatu hari nanti, meminta belas kasihan. Namun, kenyataannya justru sebaliknya. Sandra yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Mungkin kamu cuma beruntung. Pasti ada orang kaya yang bantu kamu." Alia mengangkat alis. "Oh, kamu pikir aku mendapatkan semua ini karena bantuan orang lain?" Ia mendekat sedikit ke arah Sandra dan menatapnya tajam. "Sayangnya, tidak. Aku membangun bisnis ini dari nol, dengan kerja keras dan air mata. Sementara kalian berdua sibuk menertawakanku, aku berjuang demi anakku." Sandra mendengus kesal, sementara Reza mulai merasa malu. "Alia, aku ingin menebus kesalahanku," kata Reza tiba-tiba. Alia menyipitkan matanya. "Menebus kesalahan?" Reza mengangguk. "Aku sadar aku sudah salah. Aku seharusnya tidak meninggalkanmu begitu saja. Aku bisa lihat sekarang, kamu adalah wanita yang luar biasa. Aku ingin kembali demi keluarga kita." Alia tertegun sejenak. Namun, bukan karena ia tersentuh, melainkan karena ia tidak menyangka Reza akan berkata seperti itu setelah semua yang terjadi. Sandra menatap Reza dengan wajah marah. "Reza, apa maksudmu? Kamu mau kembali ke dia?" Reza mengabaikan Sandra dan terus menatap Alia dengan penuh harap. "Alia, kita bisa mulai lagi dari awal. Aku tahu aku sudah membuat kesalahan besar. Tapi sekarang aku sadar, kamulah wanita yang paling berharga dalam hidupku." Alia menatapnya lama sebelum akhirnya tertawa kecil. "Kamu sadar sekarang, Reza? Setelah 2 tahun meninggalkanku dan anakmu tanpa nafkah sepeser pun? Setelah menghinaku di depan umum sebagai janda miskin? Dan sekarang, hanya karena kamu tahu aku sukses, kamu ingin kembali?" Reza terdiam. Ia tahu Alia benar. Sandra yang sejak tadi marah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. "Reza, apa maksudmu bicara seperti itu? Aku ini istrimu. Aku meninggalkan segalanya demi kamu, dan sekarang kamu mau meninggalkan aku juga." Alia menatap Sandra dengan tatapan tajam. "Oh, jadi sekarang kamu tahu rasanya? Dulu, aku juga ditinggalkan begitu saja oleh Reza, dan kamu tidak peduli. Bahkan, kamu ikut menertawakanku. Sekarang, kamu merasa dikhianati." Sandra menggigit bibirnya. Ia tak bisa membalas ucapan Alia, karena ia tahu itu benar. Reza mencoba meraih tangan Alia. "Alia, tolong beri aku kesempatan." Alia mundur selangkah. "Tidak, Reza, kesempatanmu sudah habis. Aku sudah bahagia dengan hidupku sekarang, dan aku tidak butuh kamu untuk kembali menghancurkannya." Reza tampak putus asa. "Tapi, aku ayah Rian. Aku ingin memperbaiki hubungan dengan anakku." Alia mengangguk pelan. "Benar, kamu ayah Rian. Tapi selama 2 tahun, kamu tidak pernah mengunjunginya, tidak pernah bertanya kabarnya, dan tidak pernah memberi nafkah. Sekarang setelah kamu tahu aku sukses, baru kamu ingin mengaku sebagai ayahnya." Reza terdiam. Ia tidak bisa membantah itu. Alia menarik napas dalam-dalam dan menatapnya dengan penuh ketegasan. "Rian tidak butuh seorang ayah yang hanya muncul saat semuanya sudah baik. Aku sudah cukup menjadi orang tua untuknya. Kamu tidak pantas lagi berada dalam hidup kami." Sandra menatap Reza dengan penuh kebencian. "Reza, kamu benar-benar tidak tahu malu.
Aku tidak akan membiarkanmu kembali padanya. Reza menoleh ke Sandra dengan tatapan tajam. Kamu diam saja, Sandra. Semua ini salahmu juga. Sandra melotot. Salahku. Aku yang meninggalkan segalanya untukmu, dan sekarang kamu menyalahkanku. Alia hanya menggeleng pelan. Kalian berdua pantas untuk satu sama lain. Jadi, silakan lanjutkan hidup kalian tanpa menggangguku lagi. Reza tampak putus asa, sementara Sandra semakin marah. Alia menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya sebelum berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dalam keadaan terkejut dan terhina. Hari itu, Alia merasa benar-benar menang. Bukan hanya karena kesuksesannya, tetapi karena ia akhirnya bisa melepaskan masa lalu yang menyakitkan tanpa penyesalan. Ia telah membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar janda miskin. Ia adalah seorang wanita tangguh yang mampu bangkit dan membangun hidupnya sendiri. Dan bagi Reza dan Sandra, hari itu adalah bukti bahwa karma itu nyata. Setelah kejadian di pertemuan wali murid, Alia merasa lega. Ia telah mengatakan semua yang ingin ia katakan kepada Reza dan Sandra. Sudah tidak ada lagi beban di hatinya. Masa lalu yang kelam telah ia tinggalkan, dan sekarang ia hanya ingin fokus pada masa depan bersama Rian. Namun, bukan berarti semuanya selesai begitu saja. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Alia menerima pesan tak terduga dari nomor yang tidak dikenal. Alia, aku mohon, temui aku. Aku butuh bicara denganmu. Ini penting. Alia mengerutkan kening saat membaca pesan itu. Nomornya memang tidak tersimpan di kontak, tetapi ia bisa menebak siapa yang mengirimnya. Benar saja, tak lama setelah itu, sebuah pesan lain masuk. Aku Reza. Alia menghela napas panjang. Setelah 2 tahun tanpa kabar, dan setelah pertemuan di sekolah yang penuh penghinaan itu, sekarang Reza datang lagi? Ia ingin mengabaikan pesan itu, tetapi rasa penasaran membuatnya akhirnya membalas singkat. Apa yang mau kamu bicarakan? Hanya butuh beberapa detik sebelum balasan datang. Temui aku di kafe dekat sekolah sore ini. Aku mohon. Alia ragu, tapi akhirnya ia memutuskan untuk datang. Sore itu, Alia tiba di kafe yang disebutkan Reza. Ia memilih duduk di pojok ruangan agar tidak terlalu mencolok. Beberapa menit kemudian, Reza datang dengan wajah yang terlihat lebih kusut dibanding terakhir kali ia melihatnya. Dulu, Reza selalu tampak percaya diri. Seorang pria yang selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Tapi kali ini, ekspresinya penuh dengan kelelahan dan, kalau Alia tidak salah menebak, penyesalan. Alia, terima kasih sudah mau datang, katanya pelan saat duduk di hadapannya. Alia hanya menatapnya tanpa ekspresi. Langsung saja, Reza, aku tidak punya banyak waktu. Reza menghela napas panjang. Aku ingin minta maaf. Alia mengangkat alisnya. Minta maaf? Setelah semua yang kamu lakukan. Reza mengangguk pelan. Aku sadar aku sudah membuat kesalahan besar. Aku mengkhianati pernikahan kita, meninggalkanmu begitu saja, dan tidak pernah bertanggung jawab pada Rian. Aku menyesal, Alia. Alia tersenyum sinis. Kenapa baru sekarang kamu menyesal? Reza menunduk, tampak berpikir sejenak sebelum akhirnya menjawab. Sandra meninggalkanku. Kata-kata itu membuat Alia terdiam sejenak. Meninggalkanmu. Reza mengangguk. Setelah pertemuan di sekolah, dia mulai berubah. Dia mulai sering marah-marah, menyalahkanku atas segalanya. Sampai akhirnya, dia pergi. Dia membawa anaknya dan semua uang yang aku miliki. Sekarang aku benar-benar jatuh. Alia, aku kehilangan semuanya. Alia menatapnya dengan tajam. Dan kamu pikir, setelah kehilangan segalanya, kamu bisa kembali padaku? Reza mengangkat wajahnya. Matanya terlihat memohon. Aku benar-benar menyesal. Alia, aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kembali menjadi ayah bagi Rian. Aku sadar, kamulah satu-satunya wanita yang benar-benar peduli padaku. Alia tertawa kecil. Lucu sekali, Reza. Dulu,
Kamu meninggalkanku untuk wanita lain karena menganggapku tidak cukup baik. Sekarang, setelah dia meninggalkanmu, kamu kembali padaku? Kamu pikir aku tempat sampah yang bisa kamu datangi setelah kamu dibuang oleh orang lain? Reza terdiam, tak bisa membantah. Alia melanjutkan, suaranya penuh ketegasan. Aku tidak akan pernah membiarkan kamu kembali ke dalam hidupku. Aku sudah membangun hidupku sendiri tanpa kamu. Dan aku jauh lebih bahagia sekarang. Reza tampak semakin putus asa. Tapi Rian, dia butuh ayahnya. Alia menatap Reza tajam. Seorang ayah yang baik tidak akan meninggalkan anaknya selama 2 tahun tanpa kabar. Seorang ayah yang baik tidak akan hanya muncul saat dirinya dalam kesulitan. Reza menundukkan kepalanya. Ia tahu Alia benar. Alia menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Aku tidak akan menghalangimu jika kamu benar-benar ingin bertanggung jawab sebagai ayah. Tapi aku ingin bukti, bukan sekadar kata-kata. Dan satu hal yang harus kamu tahu, aku tidak akan pernah kembali padamu. Tidak sekarang, tidak selamanya. Reza terdiam lama. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Aku mengerti. Alia berdiri, meraih tasnya. Lalu menatap Reza untuk terakhir kalinya. Semoga kamu belajar dari kesalahanmu, Reza. Lalu, ia pergi meninggalkan pria yang dulu pernah mengisi hidupnya, tetapi kini tak lagi punya tempat di hatinya. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan itu. Seperti yang diduga Alia, Reza tidak pernah benar-benar berusaha menebus kesalahannya. Setelah pertemuan itu, ia menghilang lagi. Tanpa pernah mencoba mendekati Rian atau menepati janjinya untuk menjadi ayah yang lebih baik. Alia hanya bisa menghela napas. Ia sudah memaafkan Reza, tapi itu bukan berarti ia harus memberi kesempatan lagi. Kini, ia lebih fokus pada hidupnya. Bisnis rotinya semakin berkembang. Bahkan ia berhasil membuka toko sendiri, tidak lagi hanya menerima pesanan rumahan. Yang paling penting, Rian tumbuh menjadi anak yang bahagia dan ceria. Meskipun ia tidak memiliki sosok ayah yang selalu hadir di hidupnya, ia memiliki ibu yang selalu ada untuknya. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di taman sambil menikmati roti buatan Alia, Rian menatap ibunya dengan senyum lebar. "Ibu, aku bangga sama ibu," katanya polos. Alia tersenyum lembut. "Kenapa begitu?" "Karena ibu kuat. Ibu nggak pernah menyerah, dan ibu selalu ada buat aku," jawab Rian dengan mata berbinar. Alia menatap anaknya dengan haru. Ia meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. "Terima kasih, sayang. Ibu akan selalu ada untukmu, selamanya." Hari itu, Alia merasa benar-benar bahagia. Bukan karena kesuksesan yang ia raih, tetapi karena ia tahu, ia telah membuat pilihan yang benar. Ia telah membuktikan bahwa harga diri seorang wanita tidak bisa diukur dari statusnya sebagai seorang istri atau janda. Ia telah menunjukkan bahwa wanita bisa bangkit, bisa sukses, dan bisa bahagia tanpa harus bergantung pada pria yang tidak menghargainya. Dan yang paling penting, ia telah menjadi ibu yang terbaik bagi anaknya. Sejak pertemuannya dengan Reza beberapa bulan lalu, Alia semakin yakin bahwa keputusannya untuk meninggalkan masa lalu adalah yang terbaik. Ia tak lagi menoleh ke belakang, tak lagi mengharapkan seseorang yang tidak pernah benar-benar peduli kepadanya. Kini, ia menjalani hidupnya dengan penuh kebahagiaan. Bisnis rotinya semakin berkembang pesat. Bahkan ia berhasil membuka 2 cabang baru di kota lain. Namanya sebagai pengusaha roti semakin dikenal, dan banyak orang ingin bekerja sama dengannya. Namun, yang paling membuatnya bahagia adalah melihat pertumbuhan Rian. Anak itu tumbuh menjadi bocah yang pintar, ceria, dan penuh semangat. Suatu hari, saat mereka sedang sarapan bersama, Rian tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pernah datang lagi?" Alia menatap anaknya sejenak, lalu tersenyum lembut. "Mungkin ayah punya kehidupannya sendiri sekarang, sayang." Rian mengangguk pelan. "Tapi ibu bilang dulu, kalau ayah mau ketemu aku boleh bertemu dengannya. Tapi kenapa dia nggak pernah datang?" Alia menghela napas panjang. Ia tidak ingin membohongi anaknya,
tetapi juga tidak ingin menanamkan kebencian dalam hati kecilnya. Kadang, orang dewasa membuat kesalahan, Rian. Tapi itu bukan salah kamu. Kamu anak yang luar biasa, dan kamu tidak perlu merasa kurang hanya karena ayah tidak ada di sini. Rian tersenyum kecil. Iya, Bu. Aku punya ibu. Ibu sudah cukup buat aku. Hati Alia terasa hangat mendengar jawaban anaknya. Ia meraih tangan kecil itu dan menggenggamnya erat. Apapun yang terjadi, ibu selalu ada buat kamu, Rian. Beberapa minggu setelah percakapan itu, Alia menerima kabar tak terduga dari seorang teman lamanya. Kamu tahu, Alia? Aku dengar Reza sekarang benar-benar jatuh miskin. Alia mengernyit. Maksudmu? Setelah Sandra meninggalkannya dan membawa semua uangnya, bisnisnya bangkrut. Dia terlilit hutang dan sekarang hidup susah. Aku dengar dia bahkan ditagih oleh rentenir. Alia terdiam sejenak. Bagian dari dirinya merasa kasihan, tetapi bagian lainnya mengingat bagaimana pria itu memperlakukannya dulu. Temannya melanjutkan, kudengar dia sampai harus tinggal di rumah kontrakan kecil. Bahkan anaknya yang dari Sandra dikabarkan tidak mau tinggal dengannya dan lebih memilih ikut ibunya. Alia hanya menghela napas. Ia tidak merasa senang atas penderitaan Reza, tetapi ia juga tidak bisa melupakan bagaimana pria itu menghancurkan hidupnya dulu. Beberapa hari setelah mendengar kabar itu, Alia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Alia, tolong bantu aku. Ia langsung tahu siapa pengirimnya. Dan kali ini, ia memilih untuk tidak membalasnya. Bagi Alia, hidupnya sekarang bukan tentang masa lalu. Ia tidak lagi peduli pada pria yang dulu mengkhianatinya. Fokusnya hanya pada Rian dan masa depan mereka. Suatu hari, ia diundang oleh kepala sekolah Rian untuk menghadiri acara penghargaan bagi para donatur terbesar sekolah. Kali ini, ia datang dengan kebanggaan, karena ia tahu bahwa semua usahanya telah membuahkan hasil. Saat ia melangkah ke panggung untuk menerima penghargaan, ia melihat sekilas seseorang di kerumunan. Eza. Pria itu berdiri di sudut aula, mengenakan pakaian yang lusuh, dengan wajah yang penuh penyesalan. Namun, kali ini, Alia tidak lagi terpengaruh. Ia hanya menatap ke depan, tersenyum, dan menerima penghargaan itu dengan penuh kebanggaan. Karena ia tahu, ini adalah bukti bahwa ia telah menang. Acara penghargaan di sekolah Rian berlangsung megah dan penuh kebanggaan. Sebagai donatur terbesar sekolah, Alia diberi kehormatan untuk berdiri di atas panggung dan menerima penghargaan langsung dari kepala sekolah. Saat namanya dipanggil, tepuk tangan menggema di seluruh aula. Para orang tua murid dan staf sekolah memberikan apresiasi yang luar biasa. Alia berjalan dengan anggun ke atas panggung, mengenakan gaun sederhana namun elegan. Wajahnya penuh percaya diri, mencerminkan sosok wanita yang telah melalui banyak rintangan, tetapi tetap berdiri tegak. Namun, di tengah kebanggaan itu, matanya sekilas menangkap sosok yang tak asing. Eza. Pria itu berdiri di sudut aula, jauh dari keramaian. Penampilannya lusuh, matanya kosong, dan wajahnya terlihat penuh penyesalan. Seseorang yang dulunya penuh arogansi kini tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Alia tidak lagi merasakan kemarahan ataupun kebencian. Hanya ada rasa kasihan. Apa yang kamu cari di sini, Reza? Batinnya. Tapi ia tidak ingin membuang waktu untuk seseorang yang sudah tak lagi punya tempat di hidupnya. Setelah menerima penghargaan, kepala sekolah meminta Alia untuk memberikan sepatah dua patah kata. Alia mengangguk sopan dan mengambil mikrofon. Aula hening. Semua mata tertuju padanya. Saya berdiri di sini hari ini bukan karena keberuntungan, tetapi karena kerja keras dan keyakinan. Dulu, saya memulai semuanya dari nol. Saya pernah berada di titik terendah dalam hidup saya, ditinggalkan dan dihina. Tapi saya memilih untuk bangkit. Bukan untuk membuktikan apapun kepada orang lain, tetapi karena saya tahu bahwa saya dan anak saya berhak atas kehidupan yang lebih baik. Beberapa orang tua murid mengangguk setuju. Ada yang bahkan tampak terharu. Saya ingin menyampaikan kepada semua wanita di sini, siapapun yang sedang mengalami kesulitan, jangan pernah menyerah. Jangan biarkan orang lain menentukan nilai diri Anda.
Kita memiliki kekuatan untuk bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik, tidak peduli seberapa sulit perjalanan itu. Alia tersenyum dan mengakhiri pidatonya. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Di sudut ruangan, Reza hanya bisa menunduk. Setelah acara selesai, saat Alia hendak pulang, Reza tiba-tiba muncul di hadapannya. "Alia, bisa kita bicara sebentar?" Suaranya lirih, berbeda jauh dari pria arogan yang dulu pernah menyakitinya. Alia menatapnya tanpa ekspresi. "Bicara apa lagi, Reza? Aku pikir semuanya sudah jelas." Reza tampak gelisah. Aku benar-benar menyesal. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar. Sandra meninggalkanku, bisnis bangkrut, dan aku kehilangan semuanya. Aku sadar sekarang, aku telah membuang orang yang paling berharga dalam hidupku." Alia tetap diam, membiarkan Reza melanjutkan. "Alia, aku ingin menebus semuanya. Aku ingin kembali, ingin menjadi bagian dari hidup Rian, dan jika kamu mau, aku ingin memperbaiki hubungan kita." Alia menghela napas panjang, lalu menatapnya dengan tajam. "Reza, kamu tahu apa bedanya kita?" Reza menatapnya bingung. "Aku jatuh, tapi aku memilih bangkit. Sementara kamu jatuh, dan kamu hanya mencari tempat untuk berlindung."